Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Eza Gusti Anugrah, SE MSAK, MSA, selaku pemateri pada pagi hari ini. Yang kami hormati, Ketua Accounting Study Club 2026, Saudari Nurdia Rahmawati, serta rekan-rekan peserta Formal Meeting 4 Accounting Study Club yang kami banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul dalam kegiatan Formal Meeting 4 Accounting Study Club pada pagi hari ini melalui Zoom Meeting dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Bisma selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Untuk mengawali kegiatan, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa agar acara dapat berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. Berdoa bisa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, kita akan melaksanakan sesi dokumentasi. Kepada seluruh peserta dan pemateri, kami mohon kesediaannya untuk menyalakan kamera. Baik, dokumentasi akan saya pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, sekali lagi, dokumentasi akan saya pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Hadirin yang berbahagia, kegiatan pada hari ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta melatih kemampuan peserta dalam menyampaikan argumen, berpikir kritis, serta menyusun strategi dalam kegiatan debat. Selanjutnya, kita masuki sesi penyampaian materi debat. Kepada yang terhormat Bapak Eza Gusti Anugrah SE MSA, kami persilahkan untuk menyampaikan materi debat. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih. Suara saya sudah masuk ya? Sudah, Bapak. Sudah ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah, kita semua bisa berkumpul di acara ASC ini ya, HMJA, dalam membahas tentang debat ya. Dan juga tidak lupa salawat serta salam juga kita haturkan kepada Nabi junjungan kita semua, Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya saya ucapkan selamat untuk KMJA sudah sukses dan lancar ya menjalankan acara Disnatalis tadi malam, dan juga selamat juga untuk panitia sudah
mengadakan acara sosialisasi tentang debat ya. Karena debat ini memang sangat segmented sekali, nggak banyak yang mau untuk bisa menggali potensi lebih jauh lagi terkait debat ini di berbagai fakultas. Jadi memang powernya debat ini hanya ada di, bukan hanya sih, lebih utama ada di 3 fakultas, yaitu FISIP, Fakultas Hukum, dan Ekonomi. Sebenarnya ekonomi ini powernya ada di business plan, tapi dia juga punya potensi di debat, begitu ya. Untuk materinya saya saja yang share screen ya, untuk panitia bisa diturunkan aja screen sharingnya. Nah ini karena pesertanya hanya segini, kita informal saja. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan, jadi kalian langsung saja ya sampaikan kalau ada pertanyaan. Oke. Ini berkaitan tentang materi tentang debat ya, dan ini juga hal-hal yang perlu kalian ketahui jika kalian ingin berkompetisi di lomba debat nasional. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, ya saya memperkenalkan diri dulu, jadi itu nama saya di atas ya, karena saya lihat kayaknya ini angkatan yang tidak akan saya temui, karena saya spesialis di semester 4 ke atas. Jadi untuk pendidikan saya itu tercantum di sana, sertifikasinya juga. Nah, untuk kegiatan mahasiswa, dulu saya taskforce-nya di PKM, ya, karena memang saya di bidang bisnis dulu, bisnis plan, sebelum saya menjadi auditor internal di Universitas Jember. Kemudian untuk lomba debat, itu mulai di tahun 2023, itu sebagai taskforce, dan mulai jadi resmi sebagai jurornya, itu tahun 2024 sampai 2025. Untuk yang 2026 masih ditunggu ya, infonya karena dari Belmawanya masih belum ada pengumuman terkait lomba debat di tahun 2026. Untuk teman-teman sekalian, adik-adik sekalian bisa panggil saya Pak Eza ya, boleh ya, Pak Gusti juga boleh ya. Yang mana yang kalian nyaman. Nah, untuk mengawali mungkin kita harus tahu dulu apa itu kompetisi debat ya. Jadi untuk kompetisi debat itu sebenarnya adalah penyampaian kompetisi tentang penyampaian argumen yang saling berlawanan tentang suatu topik atau mosi. Tujuannya adalah melatih pemikiran kritis, melatih public speaking, dan melatih kemampuan persuasi. Dalam debat itu, musuh kalian itu ada 2, ya, yaitu oposisinya kalian dan juga dewan jurinya. Nah, karena musuhnya 2 dan tujuannya berbeda, untuk oposisi kalian harus memenangkan argumennya. Tapi musuh yang kedua, yaitu juror, itu lebih ke arah bagaimana kalian bisa meyakinkan bahwa pendapat kalianlah yang paling baik dibandingkan dengan kelompok yang berlawanan, oposisinya. Seperti itu. Jadi itu tantangannya debat ya. Jadi dengan waktu terbatas, kalian harus menyampaikan banyak argumentasi terkait bagusnya pendapat kalian. Kemudian juga dituntut untuk bisa meyakinkan dewan juri bahwa kalianlah yang layak menjadi juara. Ya. Nah, sebelum kita mulai, mungkin ini istilah yang akan sering kita gunakan, ya, agar kalian tidak bingung dan kita memiliki satu standpoint yang sama. Jadi mosi itu adalah topik debat yang disediakan untuk proposisi dan oposisi. Jadi mosi ini sama seperti topik, ya, yang akan dibahas berlawanan dalam suatu kompetisi. Kemudian untuk proposisi adalah tim yang mendukung mosi, oposisi tim yang menentang mosi. Kemudian yang keempat, rebuttal atau bidasan, itu adalah bantahan terhadap argumen lawan. Refute ya. Boleh, rebuttal boleh. Kemudian yang kelima, point of information atau POI atau interupsi. Ya, itu adalah pertanyaan atau interupsi singkat selama tim oposisi sedang melakukan pidato. Ya. Oke. Nah, ini adalah 4 langkah yang biasanya dilakukan dan kita sebagai task force itu tanamkan atau latih bagi calon yang menjadi wakil universitas ya. Yang pertama adalah riset. Ya.
Riset ini bukan seperti yang kalian bayangkan, yaitu membuat penelitian, enggak. Yaitu yang pertama adalah pahami mosi debatnya. Setelah kalian pahami mosi debatnya, kumpulkan bukti sebagai penguat argumen. Nah, ini nanti akan berbeda tergantung dengan bentuknya. Ya, bisa Asian Parliamentary atau British Parliamentary itu sangat berbeda bentuknya. Yang digunakan sebagai bukti. Kemudian antisipasi argumen lawan. Ini juga menjadi riset. Kapan Pak dilakukan antisipasi argumen lawan? Dari awal. Jadi pada saat kalian berpendapat, kalian sudah harus punya titik-titik lemah yang mungkin lawan akan serang. Itu kalian harus antisipasi. Nah, yang sebagai contoh di sini adalah memahami mosi debat. Hati-hati ya, dalam perlombaan lomba debat itu biasanya mosi bentuknya beragam ya. Tapi yang paling umum bentuknya adalah positif atau negatif. Ya, mosi yang baik itu bukan dalam bentuk tanda tanya, tapi pernyataan. Jadi kalau ada lomba yang masih menggunakan tanda tanya itu hati-hati. Itu kemungkinan kesalahan yang dilakukan oleh panitia. Tapi tentu kalau misalnya itu lomba lokal ya bukan lomba nasional, ya kalian nggak bisa menyalahkan juga. Kalian juga harus pahami aturan yang mereka setting ya. Yang terpenting adalah ini saya bawa berdasarkan lomba debat yang nasional. Jadi pasti dalam bentuk statement ya. Cuma yang perlu kalian waspadai adalah positif atau negatifnya. Kalau positif, jelas seperti ini. Dewan ini percaya bahwa penggunaan AI mendukung kemampuan mahasiswa dalam mengerjakan skripsi. Ini adalah positif ya. Kemudian yang kedua, Dewan ini tidak percaya bahwa penggunaan AI dapat menurunkan kualitas skripsi mahasiswa. Sekilas, ini seperti negatif. Tapi hati-hati ya, sama seperti di mata pelajaran bahasa Indonesia, jika ada statement negatif ditambah statement negatif maka sama dengan positif. Jadi hati-hati. Contohnya seperti ini. Ini tadi yang contoh yang positif ya. Dewan ini percaya bahwa penggunaan AI mendukung kemampuan mahasiswa dalam mengerjakan skripsi atau positif. Proposisinya, tim ini akan fokus pada manfaat penggunaan AI dalam menunjang belajar. Karena di sini mosinya adalah mendukung kemampuan mahasiswa ya dalam mengerjakan skripsi. Oposisi, tim ini akan fokus pada sisi pesimistik pelajar yang lebih suka instan dan cenderung memilih menyalahgunakan AI, di mana dia hanya menggunakan AI dan tidak memahami apa isi dari pengerjaan skripsinya. Begitu, dari sisi pesimistiknya. Ini yang sering menjadi jebakan ya. Jadi yang harusnya kalian berada di proposisi, kalian tiba-tiba menjadi oposisi, dan itu menjadi bumerangnya sangat dan kalian dipastikan akan kalah kalau tidak bisa bangkit. Jadi Dewan ini tidak percaya bahwa penggunaan AI dapat menurunkan kualitas skripsi mahasiswa. Di sini mestinya terjelas di awal, Dewan ini tidak percaya itu sifatnya negatif. Tapi pada saat kita lihat di depannya, ya, di belakangnya, itu ada kata menurunkan yang sifatnya juga negatif. Positifnya adalah meningkatkan. Jadi di sini Dewan ini tidak percaya negatif, menurunkan negatif, maka hasilnya mosi ini adalah positif. Jadi hati-hati. Maka tim proposisi, apa yang dia lakukan? Dia akan fokus pada manfaat penggunaan AI. Ya. Kemudian yang oposisi, sisi pesimistik. Seperti itu. Nah, untuk yang negatif, biasanya seperti ini. Dewan ini tidak percaya bahwa penggunaan AI dapat meningkatkan. Yang tadi kan menurunkan ya. Sehingga di sini yang tidak itu negatif, yang meningkatkan adalah positif, sehingga mosi ini sifatnya negatif. Dibaliklah posisinya, proposisi akan fokus pada sisi pesimistik. Karena dia berpihak pada Dewan yang tidak percaya. Ya. Pelajar yang lebih suka instan dan cenderung memilih menyalahgunakan AI. Sedangkan oposisi, dia akan fokus pada sisi optimistiknya dari AI. Ya. Begitu. Nah, setelah riset dilakukan dan kalian sudah melakukan perkiraan apa yang akan dibidas oleh lawan, maka kalian sekarang tinggal menyusun strukturnya. Untuk struktur yang paling basic, ya ini bukan harga mati. Silahkan kalau kalian menemukan teknik yang lain, ya. Ini adalah yang paling sederhana, ya. Klaim, bukti, dan dampaknya. Contoh mosinya ini, Dewan ini percaya pada penggunaan AI mendukung kemampuan ya. Maka kalian klaim dulu, klaim awalnya apa? Bahwa AI membantu mahasiswa mengumpulkan dan meringkas literatur akademik dengan cepat, menghemat waktu penelitian. Itu klaimnya.
Kemudian buktinya, survei di Universitas Gadjah Mada misalnya di tahun 2024 menunjukkan bahwa 78% mahasiswa mengaku alat AI seperti ChatGPT mempermudah identifikasi gap penelitian. Begitu. Kemudian dampaknya apa? Mahasiswa bisa fokus pada analisis mendalam dan penulisan bukan pekerjaan repetitif sehingga resiko terlambat lulus berkurang. Ya, ini juga bisa didukung oleh bukti kelulusan yang meningkat misalnya di universitas apa. Nah, hal ini memperkuat klaim kalian. Jadi bukti sama dampak itu sifatnya memperkuat klaim, yaitu AI membantu mahasiswa mengumpulkan dan meringkas literatur akademik dengan cepat, menghemat waktu penelitian. Ya. Jadi bukti dan dampak itu sifatnya memang pendukung, tapi itu mendukung utama yaitu klaimnya. Ya. Kemudian untuk penyampaian, ya, untuk penyampaian itu yang wajib kalian harus pegang ya adalah berbicara dengan percaya diri, perhatikan waktunya dan tarik perhatian juri. Cara menarik perhatian juri itu sangat beragam. Nanti akan kita bahas secara diskusi saja karena case by case akan berbeda. Nah, yang paling penting adalah kesalahan yang paling utama yang dilakukan oleh pemula, ya, dia menyangka bahwa kecepatan adalah segalanya. Tidak, ya. Speed atau kecepatan tidaklah menunjukkan kualitas, ya. Kalian harus paham, debates are won by logic, evidence, and strategy, not just fast talking. Ya, kalau misalnya kalian hanya ngomong cepat tapi berputar-putar, itu tidak memberikan nilai positif sama sekali. Kalian harus jelas apa sih sebenarnya yang ingin kalian sampaikan, klaimnya apa, kemudian buktinya apa untuk yang memperkuat, dan dampak dari klaim itu apa. Sebenarnya itu yang harus kalian pegang sebenarnya. Apalagi dalam bentuk British Parliamentary. British Parliamentary sangat menekankan bagaimana kalian membuat argumen yang sangat bagus. Bukanlah kecepatan. Ya, tapi kalau misal dari kalian itu memiliki bakat kecepatan yang luar biasa tapi bisa masih jelas pelafalannya, maka beruntunglah kalian. Kalian adalah salah satu talent debat yang bisa digunakan. Karena berbicara cepat, tapi masih bisa didengarkan, itu dapat membuat bingung oposisinya. Karena mereka memiliki kecepatan memproses informasi yang berbeda-beda. Kalau kalian itu cepat, maka mereka memiliki waktu yang sangat sedikit untuk memahami atau mungkin dapat mengambil poin untuk dilakukan interupsi atau bidasan. Begitu. Ya. Tapi tentu ada yang berbahaya dari speed ya. Jadi ini, kalau kalian, ini case by case ya, saya ulangi lagi case by case ya. Kalau kalian penyampaiannya terlalu cepat ya, ini bisa jadi merugikan diri sendiri karena juri juga punya potensi tidak memahami argumen kalian. Tapi kalau lomba nasional jangan khawatir, jurinya sudah berpengalaman, mereka sudah sering mendengarkan. Tapi kalau misalnya lomba itu misalnya di juri oleh orang yang mungkin experience-nya tidak terlalu lama, ini menjadi bumerang. Jadi kalian kalau ingin ikut lomba, pastikan sesuaikan dengan skala lombanya. Kalau skala nasional, kalian bisa menerapkan standar ini. Tapi kalau skalanya lokal, kalian perhatikan jurinya memang berkutat di bidang debat atau tidak. Kalau tidak, maka misalnya dari akademik, maka akademik itu berpotensi adalah penilaiannya paling banyak adalah argumennya, bukan dari speed-nya. Jadi hati-hati nanti dilihat saja bagaimana bentuk perlombaannya, ya. Jadi ada potensi juri tidak memahami argumen yang kalian sampaikan karena mereka masih membutuhkan waktu yang lebih banyak dibandingkan lawan kalian, oposisi, seperti itu. Oleh karena itu, ya, kalau misalnya kalian masih ingin berbicara cepat, usahakan gunakan strategi intonasi. Pentingnya nada bicara itu sangat penting kalau kalian ingin menekankan poin tertentu dan ingin ceket atau menempel ya di pikiran jurinya, ya, anchoring bahasanya, ya.
jangkar, kayak jangkar gitu ya, dijangkarkan. Jadi itu kalian bisa gunakan intonasi sehingga juri akan terngiang-ngiang kalimat yang kalian tekankan intonasinya. Jadi berbicara cepat itu bisa digunakan, balik lagi ya, berbicara cepat itu bisa digunakan sebagai alat strategi saat penyampaian bantahan atau bidasan kepada lawan untuk menekan lawan agar mulai meragukan argumennya sendiri. Semakin kita cepat menyampaikan, tapi jelas ya, tunggu dulu. Jangan kalian nanti berbidas dengan tidak jelas, karena pasti memakan waktu di masing-masingnya. Kemudian setelah menyampaikan bidasan, akhiri argumentasi dengan lebih pelan dan berikan penekanan pada nada bicaranya untuk bisa memberikan impact yang lebih kepada lawan dan juri. Itu yang tadi untuk strateginya. Jadi berbicara cepat itu tidak segalanya, tapi bisa dijadikan strategi sebagai pembingung lawan ya. Karena dalam membingungkan lawan kita bisa siwar ya. Bisa dari confidence, bisa dari provokasi, bisa dari kecepatan berbicara. Ada banyak. Ragam sekali strateginya. Bisa kalian gunakan dan sesuaikan dari bakat kalian. Nah, contohnya ya ini adalah salah satu teks yang bisa kalian lihat di depan. Ini di yang warna merah, teks berbicara cepat, itu kalian boleh ngomong cepat sekali. Misalnya, studi UNESCO 2023 menunjukkan 73% mahasiswa lebih produktif dengan alat AI dan memangkas waktu riset hingga 50%. Jika lawan bilang AI bahaya, mereka lupa fakta bahwa Turnitin sudah bisa mendeteksi konten AI. Itu kalian bisa ngomong cepat. Nah, pada saat yang di bawah, penekanannya ya, slow down a bit ya kalian ya. Jadi apa artinya? Jadi itu bisa kalian gunakan intonasinya. Dengan AI, kampus kecil di Papua kini bisa bersaing dengan Harvard dalam hal akses pengetahuan. Jadi bisa kalian gunakan intonasi agar yang nempel itu bukan UNESCO 2023 73% ini, tapi di sini yang akan ditempel oleh kalian kepada Dewan Juri adalah hal akses pengetahuan, dapat bersaing. Ya, bayangkan Papua dengan Harvard bisa bersaing dalam hal akses pengetahuan. Ini kan sesuatu klaim yang sangat kuat. Nah, ini kalian tanamkan dengan intonasinya. Kemudian kalian buatkan jargonnya supaya bisa menarik. Ingat, kalian tugasnya ada satu lagi yang kalian jangan sampai lupa adalah persuasiveness atau membujuk. Jadi ada yang terakhir ada jargonnya. Ingat, ini bukan tentang teknologi saja, tapi tentang keadilan pendidikan. Jadi itu menjadi jargon yang kuat supaya juri itu, oh iya, tim ini dia poinnya adalah tentang keadilan pendidikan. Misal, yang ingin kalian sampaikan. Begitu ya. Jadi, itulah kenapa pentingnya intonasi dalam melakukan perdebatan. Kemudian, yang terakhir yang perlu kalian pahami adalah etikanya. Ya, tolong hindari ejekan yang sifatnya fisik. Ya, jangan lemahkan argumen lawan dengan menyerang spesifikasi lawannya. Ya, baik dari pendidikan, baik dari fisiknya, baik dari cara ngomongnya, jangan. Hormati lawannya, hindari serangan pribadinya ya. Jadi kalian harus menyerang argumen yang lemah. Makanya kalau misalnya kalian lihat perdebatan, bahasa-bahasa seperti yang paling sering kalian dengar adalah lihat Dewan Juri yang terhormat. Partai oposisi menyampaikan argumen yang cacat logika. Yang cacat itu logikanya, bukan orangnya. Jadi tolong jangan diserang orangnya ya. Mentang-mentang orangnya jelek, kalian lihat Dewan Juri. Dengan wajah yang jelek, dia menyampaikan sesuatu yang baik misalnya. Itu kalian otomatis sudah didiskualifikasi biasanya ya. Jadi hati-hati. Kemudian itu ya, kalau dari pendidikan Anda tidak pantas bicara tentang pendidikan karena IPK Anda rendah. Nah itu bahaya, karena dalam lomba debat kita saling menghormati apapun background-nya. Yang terpenting adalah apakah argumennya memang berbobot atau tidak. Ya. Argumen Anda lemah karena tidak ada data yang mendukung, ya. Jadi lemahnya di sini adalah argumen ya, bukan orangnya. Nah, untuk bentuk kompetisi debat, nanti biasanya ada sosialisasi sendiri oleh tim task force-nya. Ya, kalau tahun ini apakah saya menjadi task force, kita tunggu saja, karena itu adalah penugasan dari universitas. Kalau nanti
Saya jadi task force, insya Allah yang sosialisasi, kalau nggak saya, tim saya nanti ya. Nah, untuk overview-nya ya, jadi bentuknya biasanya yang digunakan oleh Indonesia itu adalah British Parliamentary Format atau ASEAN Parliamentary Format. Untuk British itu berjumlah 4 tim, setiap tim beranggotakan 2 orang yang akan dibagi menjadi 2 kubu, yaitu pemerintah dan oposisi. Sedangkan untuk ASEAN Parliamentary Format itu berjumlah 2 tim, setiap tim beranggotakan 3 orang. Ini yang paling sering diadaptasi atau diadop oleh HMJA. Akan dibagi menjadi 2 kubu, yaitu pemerintah dan oposisi. Nah, untuk bentuknya ya, untuk yang difasilitasi oleh Belmawa itu ada 2, NUDC dan KDMI. Untuk NUDC ya, ini saya belum cek lagi kepanjangannya, semoga ini benar ya, National University Debat Competition. Coba nanti dicek aja U-nya, saya agak ragu di U-nya. Kemudian lomba debat yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa perlombaan. Tingkat tertinggi dari lomba ini adalah internasional. Jadi, kalau kalian juara NUDC, kalian akan menjadi wakil Indonesia dalam lomba di ASEAN. Kemudian naik ke atas Asia. Ya. Kemudian untuk formatnya adalah British Parliamentary. Jadi, kalau memang HMJA ini memang berniat menuju lomba nasional, saya sarankan, ini sudah saya sarankan dari 2 generasi sebelum kalian, itu kalian gunakan British Parliamentary. Tapi hal ini kalau dari alasan kemarin ya, untuk dari HMJA sendiri adalah satu tim itu isinya 3 Pak. Jadi kami tidak bisa menggunakan British Parliamentary dalam final. Oh monggo aja, silakan ya. Jadi untuk yang KDMI, Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia, itu juga sama, tingkat tertinggi, namun tingkat tertingginya hanya di nasional saja. Untuk bahasanya bahasa Indonesia. Nah, teman-teman sekalian dan adik-adik sekalian, lomba debat untuk KDMI ini, kenapa saya tekankan bahasa Indonesia sebagai bahasa perlombaan? Karena pada saat kalian menggunakan bahasa Jawa atau bahasa Sunda dan lain-lainnya, kalau logat boleh ya, kalau bahasa lainnya kalian otomatis kena coret juri karena masuk dalam penilaian bahasa. Ya, hati-hati. Jadi kalian harus menggunakan bahasa Indonesia yang formal. Ya, apakah harus baku? Boleh tidak baku bahasa sehari-hari, tapi kurangi. Kalau memang kalian berniat sampai nasional. Karena nanti jurinya ada di Jakarta ya. Tapi nanti tuan rumahnya berganti-ganti universitas. Jadi gunakan bahasa Indonesia yang formal ya. Kalau bisa baku boleh. Nah, ini untuk bentuknya sebenarnya kalian bisa pahami ini melalui internet ya. Itu ada opening government, closing government, opening opposition, dan closing opposition. Tugas-tugasnya seperti ini. Nanti pidatonya durasinya 7 menit ya. Untuk yang saya tekankan ini kan ada 8 ya, saya tekankan aja di yang bagian pertama dan kedua. Prime Minister atau opening government itu tugasnya adalah membuka debat dengan menyampaikan definisi dari mosi. Definisi dari mosinya apa? Yang menurut Prime Minister atau defendant ya. Kalau dalam British, Prime Minister itu sifatnya defendant, yang defense. Yang menyerang adalah oposisi. Ya. Tapi dalam perlombaan boleh saling menyerang, boleh aja, nggak ada masalah. Cuma ini dalam Eropa lah, dalam kejaksaan Eropa ya. Nah, setelah Prime Minister itu membuka debat ya, memberikan definisi dan argumen klaim-klaim dan lain sebagainya ya. Yang kedua, tugasnya hampir sama seperti Prime Minister, cuma satu tambahan tugas, yaitu adanya rebuttal pertama atau refute yang pertama, yaitu penolakan atau bantahan yang pertama. Ya, itu sudah bisa dilakukan oleh OO atau opening opposition. Opening opposition itu harus membahas. Kalau nggak bahas apa yang dikatakan oleh Prime Minister, itu dianggap kalian tidak mendengarkan lawan dengan baik.
Jadi kalian harus respon dulu. Si Ogi ngomong apa sih? Dan kalian bantah. Setelah bantah barulah sama, yaitu kalian membuka perdebatan dari sisi oposisi, yaitu penyampaian argumen kalian. Ya, jadi jangan lupa untuk melakukan respon. Mentang-mentang kalian opening opposition, kemudian kalian asal buka, itu salah. Kalian harus respon dulu dari Prime Minister. Karena memang dalam apa namanya, dalam parliamentary di British, dalam kejaksaan di Inggris sana, di Eropa sana, yang cari masalah, bukan cari masalah, yang membuka perdebatan itu memang dari oposisi. Makanya Prime Minister itu saya sebut defendant. Karena Prime Minister itu yang melaksanakan suatu kebijakan. Sedangkan oposisi adalah yang protes. Jadi makanya diberikan kebijakan khusus bagi Prime Minister untuk menyampaikan terlebih dahulu. Ya, sebagai defendant. Begitu. Kemudian selesai deputy, opening government dan pembicara kedua ya, dan opening opposition pembicara kedua sama aja, merespon, menyampaikan, merespon, menyampaikan, begitu ya. Nah, yang berbeda di member of government sama member of opposition nomor 5 dan 6. Karena di sini ada 4 tim, kemudian 2 tim nanti menjadi satu kubu yang sama, bukan berarti ini adalah teman. Tapi ini teman rasa lawan. Hati-hati. Untuk yang 5, 6, 7, 8 boleh banget ya menyampaikan kelemahan yang dilakukan oleh temannya sendiri yaitu Prime Minister OG ya, opening government, tapi tidak boleh menyerang yang sifatnya justru merugikan kubunya ya. Contohnya seperti apa, Pak? Contohnya, kalau misalnya di sini tim yang ketiga sebagai closing government, member of government, dia menyampaikan bahwa saya akan menyampaikan pendapat-pendapat yang belum disampaikan oleh opening government yang akan melengkapi atau menyempurnakan. Nah, itu kan istilahnya kalian flexing ya. Maksudnya kalian berusaha untuk flexing bahwa saya walaupun closing government itu lebih better dibandingkan opening government, itu boleh banget. Itu strategi biasanya ya. Itu masuk di strategi. Kemudian perkenalkan argumen baru, jangan menggunakan argumen yang sama dengan opening government. Sampaikan argumen barunya yang memang sangat berbeda dari Prime Minister. Begitu. Begitu pula dengan member of opposition, sama aja. Cuma untuk yang terakhir, government whip dan opposition whip itu kalian ringkas dan simpulkan. Ya, jangan lupa. Gitu. Nah, untuk ASEAN Parliamentary ini lebih sederhana formatnya ya. Biasanya durasinya juga 7 menit tapi tergantung dari lombanya ya. Kalian mau ini sesuai standar atau tidak. Untuk yang ini hampir sama, Perdana Menteri dan pemimpin oposisi sifatnya sama dengan opening government tadi. Cuma yang berbeda adalah yang bagian penyimpul pemerintah dan penyimpul oposisi. Di sini dia tidak boleh menyerang temannya sendiri. Ini kan dalam satu tim ya. Ada 2 tim. Satu kubu proposisi, satu kubu yang oposisi. Jadi sifatnya mereka ini adalah saling melengkapi. Tidak boleh menyerang kurangnya pendapat. Ya. Jadi satu tim yang kompak untuk satu proposisi, satu tim yang kompak untuk yang oposisi. Kemudian kalian melakukan kesimpulan di bagian penyimpul pemerintah dan penyimpul oposisi. Ya. Cenderung sederhana. Cuma yang membedakan sekali adalah poinnya. Secara standar di British Parliamentary Format itu diperbolehkan untuk melakukan interupsi atau POI setelah lewat menit 1 sampai akhir menit 6. Karena durasinya kan 7 menit ya. Dengan durasi 15 detik. Biasanya ini tidak masuk kriteria penilaian, tapi bisa digunakan sebagai strategi menarik perhatian juri. Jadi seringnya kalian interupsi di British Parliamentary itu tidak menunjukkan poin dalam lembar penilaian, tapi bisa menjadi menarik perhatian. Ya, menarik perhatiannya juri terhadap tim kalian sendiri. Di ASEAN Parliamentary ini justru berbeda. Kalau di ASEAN Parliamentary ya, ini biasanya interupsi masuk dalam kriteria penilaian semakin sengit,
perdebatannya, semakin sering interupsi, itu biasanya adalah penilaiannya sendiri. Malah dalam ASEAN ini disarankan setiap pembicara itu menerima poin setidaknya 1 kali atau interupsi. Ya, karena kenapa ASEAN Parliamentary ini sangat ditekankan? Karena ASEAN Parliamentary ini adalah perdebatan antar 2 tim saja. Ya, jadi di sini mungkin nanti akan ada keterbatasan argumen karena kalau yang tadi kan 4 ya, 4 tim. Sekarang 2, maka itu dilihat dari keseruannya. Bagaimana kalian bisa saling membidas argumen satu sama lain. Begitu. Nah, untuk kemampuan intinya, karena debat ini sangat kompleks ya. Ya, yang pertama adalah logika dan kognitif itu penting kok penting sih. Penting kalian apa namanya asah ya. Karena kalau kalian tidak memiliki kognitif yang baik, maka kalian tidak akan menemukan solusi yang tepat. Kalau logikanya kurang, maka kalian tidak bisa menemukan ide yang tepat. Kemudian yang berikutnya yaitu komunikasi, harus jelas, intonasi, dan lugas. Lugas itu tegas. Bukan berarti kayak militer, tapi walaupun kalian cepat, penyampaiannya harus jelas, itu lugas. Kemudian confident, itu body language yang apa ya, kalian sampaikan atau kalian tunjukkan kepada dewan juri dan oposisi, kalian harus percaya diri. Nah, itu aja yang mungkin yang bisa saya sampaikan terkait materinya. Jadi kalau misalnya kalian ada yang kurang dan ingin bertanya, silakan saja ya. Saya kembalikan ke panitia. Baik, terima kasih atas pemaparannya oleh Bapak Eza. Agenda selanjutnya yaitu sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Kepada peserta mungkin yang ingin bertanya bisa resign terlebih dahulu. Oke, baik, kepada Kak Nurwidia Rahmawati dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Eza sebelumnya atas materi yang sangat mudah dipahami ini. Saya jadi lebih banyak tahu mengenai teknik untuk debat, terutama untuk British Parliamentary, karena sejujurnya itu baru sekali untuk diajari bagi saya, Pak. Nah, sebelumnya saya izin bertanya, Pak. Tadi kan sempat Bapak Eza jelaskan bahwa di British Parliamentary itu tuh CG atau closing government ataupun CO itu harus memberikan argumen baru daripada argumennya OO ataupun OG seperti itu, Pak. Tapi kemarin tuh saya sempat mengikuti lomba di mana di situ itu CG ataupun CO dilarang untuk memberikan opini baru, Pak. Jadi sebenarnya untuk menyikapi seperti itu tuh bagaimana gitu, Pak? Karena kan kalau dilihat dari struktur yang tadi sempat Bapak Eza jelaskan, itu harusnya untuk CG dan CO itu harus memberi opini baru. Tapi ternyata saat di peraturan lombanya itu tidak boleh. Jadi apa yang harus CG dan CO sampaikan kalau tidak boleh memberikan opini baru, Pak? Sudah seperti itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Nurwidia Rahmawati untuk pertanyaannya, pertanyaan yang baik ya. Jadi terkait British Parliamentary. Untuk British Parliamentary, tugas dari closing opposition dan closing government itu secara peraturan pada KDMI dan NUDC, ya ini balik lagi di standar nasional yang saya gunakan. Berbeda kalau case by case di lokal-lokal ya, karena mereka memiliki aturannya sendiri. Nah, kalau di closing itu dia wajib mengemukakan argumen baru. Kenapa? Karena sejatinya mereka walaupun dalam satu kubu mereka saling bersaing. Kalau mereka tidak menyampaikan argumen baru, bagaimana mendapatkan penilaian? Kalau yang dia lakukan hanya membeo kelompok yang satu, berarti kan tidak adil. Tidak adil bagi kelompok yang closing karena dia tidak bisa menunjukkan kemampuannya dalam menyusun logika baru. Begitu. Itu sebenarnya dasar atau basic dari British Parliamentary dalam hal mengapa harus mengungkapkan argumen yang baru. Ya. Jadi
yang paling apa sebenarnya di closing itu kalau openingnya itu udah bagus banget. Dia menyampaikan semua argumen yang sudah baik-baik. Sehingga closing tidak memiliki argumen yang lain lagi yang bisa digunakan sebagai flexing. Tapi walaupun seperti itu, pasti ada poin yang bisa kalian gunakan sebagai apa ya, titik kemenangannya, ya. Walaupun argumen yang baik-baik sudah dikeluarkan, walau ada argumen yang ya tidak terlalu baik, tapi kalian bisa menyampaikan dengan baik dan defend dengan baik, itu menjadi poin penting bagi perlombaan debat ini. Jadi jangan pesimistik ya. Yang apes itu maksud saya adalah kalian misalnya Nur Widya Rahma nih, dia sudah mengumpulkan 4 argumen sebagai closing. Sudah ditulis tuh 4 argumen. Kemudian opening menyampaikan kebetulan 4 argumen yang mereka sampaikan sama dengan yang ditulis oleh Nur. Berarti kan apes ya. Nah, itu dalam artian apes itu seperti itu. Nah, apa yang harus dilakukan? Nur harus segera merumuskan argumen baru lagi. Ya. Jadi memang posisi closing itu seperti itu. Nah, tapi poin positifnya adalah karena closing itu berbicara later, berbicara setelahnya, maka bisa mengamati bagaimana jalannya diskusi. Biasanya itu bisa lebih menguasai medan karena closing itu ada di akhir. Maka bisa apa? Yang tadi saya katakan tadi, yaitu bisa flexing bahwa saya di sini sifatnya menyempurnakan pendapat yang sudah disampaikan oleh opening yang kurang lengkap misalnya. Nah, itu bisa digunakan sebagai titik juri melihat kamu sekarang. Opening kan udah lupa tuh. Kan opening udah ngomong. Sekarang closing ngomong. Maka bisa menjadi lebih perhatian lagi dan bisa jadi nanti juri lupa opening itu ngomong apa aja. Kalau kalian bisa menyampaikan dengan baik di closing. Jadi masing-masing punya plus minus ya. Peran yang plus minus. Seperti itu. Enaknya opening, mereka bisa mengungkapkan argumen sebebas-bebasnya. Sedangkan closing, dia harus melihat opening sudah ngomong apa enggak argumen yang sudah saya catat. Seperti itu. Kalau misalnya tadi pertanyaan adalah gimana ya Pak, kalau saya ikut lomba, di mana closingnya itu tidak boleh mengungkapkan argumen. Ya kalian harus turuti ya, harus ikut. Jangan protes di situ. Kalau memang nggak boleh ya ikuti aja. Nanti bagaimana penilaiannya? Nanti dilihat di situ. Biasanya di pamflet itu kan ada apa bahasanya kisi-kisi penilaian ya, yang dipegang oleh dewan juri. Nah itu aja titik-titik yang kalian tekankan. Bagaimana bisa mendapatkan poin besar di sub kategori yang sudah dibagi tersebut di dewan juri. Seperti itu ya. Semoga menjawab Nur Widya. Baik, terima kasih Bapak Eza atas arahannya. Akan saya terapkan kalau saya ikut lomba debat lagi selanjutnya. Terima Iya, kasih, Pak. iya. Silakan ikut KDM. Iya. Nggih, nggih. Ada lagi? Saya kembalikan ke panitia. Sorry. Oke, baik. Selanjutnya ke penanya kedua yaitu Mara Rizky Zain, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenankan saya untuk bertanya. Saya ingin bertanya terkait ini sih Bapak, tips dan triknya supaya bisa menyusun argumen yang padat itu bagaimana ya? Soalnya kalau misal saya itu terkadang itu sudah mendapatkan poin yang apa yang ingin kita sampaikan, tetapi terkadang terkadang itu kita tiba-tiba blank atau tiba-tiba bingung argumen yang padat yang harus kita sampaikan supaya poin-poin yang sudah kita pahami dan dapat itu bisa kita sampaikan dengan baik. Nah, itu bagaimana Bapak dengan waktu yang singkat dan dengan pressure yang sangat tinggi begitu Bapak? Mungkin saja. Oke. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Zain ya. Untuk baik ini pertanyaan yang bagus juga terkait bagaimana sih Pak tipsnya menyusun argumen yang padat dan menghindari saya blank pada saat case building ya misalnya. Nah, jadi yang pertama ya, yang kamu alami, yang kamu rasakan itu hampir semua orang rasakan. Itu yang pertama. Berarti artinya kalau seperti itu manusiawi. Nah, sekarang bagaimana? Saya jawab yang blank dulu ya. Sekarang bagaimana caranya, tipsnya agar kalian tidak blank? Ingat, debat itu bukan bakat, tapi master by practice. Jadi memang tidak ada langkah segera untuk bisa menghindari blank. Tapi kalian harus latihan terus.
Makanya kalau di KDMI itu biasanya ya teman-teman perwakilan universitas mereka melakukan sparing, selalu melakukan sparing dengan lawannya, dengan teman-temannya, saling sparing, tuker apa namanya partner biasanya, saling tukar partner. Supaya apa? Supaya bisa terbiasa jika menerima suatu mosi, kalian bisa langsung apa nih argumen yang akan saya sampaikan, begitu. Jadi ingat untuk bisa tidak blank itu learn by practice. Jadi memang harus latihan. Nggak bisa, nggak ada tips yang misalnya ini minum Pocari Sweat misalnya, nggak ada yang kayak gitu ya. Jadi memang harus learn by practice. Kemudian untuk bagaimana yang apa namanya membuat argumen yang padat, ingat hindari penyakit perfeksionis. Karena ini adalah lomba learn by practice ya. Dalam berkomunikasi itu kan harus latihan. Makanya dari bayi sampai kalian ini gede itu bisa ngelancar berbicara karena dari kecil yang awalnya nggak bisa bicara sama sekali sekarang sudah bicara lancar banget ya, apalagi sudah bisa membidas lawan-lawannya. Bayangkan bayi sudah bisa membidas, kan nggak bisa ya. Makanya di sini membuktikan bahwa komunikasi itu lancar atau baik berdasarkan latihan. Itu untuk dalam penyampaiannya. Nah, bagaimana membuat argumen yang padat? Maka kalian harus rajin membaca. Karena British sama ASEAN itu berbeda sekali case buildingnya. Kalau British Parliamentary, case buildingnya itu yang standar ya, yang standar. Itu tidak boleh akses apapun. Jadi 15 menit ada di ruangan, ya udah berdasarkan ilmu pengetahuan yang kalian punya aja. Itu case building, 15 menit tanpa akses apapun. Tapi kalau ASEAN masih diperbolehkan ya. Masih diperbolehkan kalian searching Google, pakai AI. Jadi kalau untuk menjawab yang ASEAN, saya tidak perlu tips ya, karena kalian sudah punya AI dan Google dan lain-lain. Tapi kalau British bagaimana Pak? Nah ini tantangannya ya. Jadi untuk membuat argumen yang baik di British Parliamentary, yang notabene case buildingnya tidak boleh akses apapun, maka kalian harus bertukar pikiran dengan partnernya. Gimana nih untuk menyusun argumennya? Kalau misalnya sama-sama ngeblank, ya sudah, jadikan lomba itu sebagai latihannya. Berarti memang belum waktunya untuk juara. Tapi dalam membentuknya, 3 struktur tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu klaimnya dulu. Ya, klaimnya dulu apa, kemudian bukti mendukungnya apa. Kalau case building di British Parliamentary karena tidak bisa akses, maka kalian hindari penggunaan kata angka. Ya, jadi kayak tadi, bahwa AI itu, klaimnya AI itu dapat memudahkan mahasiswa dalam menyelesaikan skripsinya. Buktinya apa? ChatGPT sudah bisa mengeluarkan sumber-sumber yang jelas misalnya. Sumber-sumber referensinya itu bisa diakses, ternyata itu ke artikel yang benar, yang memang ada gitu loh, nggak mengada-ngada. Sehingga dampaknya apa? Bisa memperkecil waktu dalam melakukan pengerjaan tinjauan literatur bab 2. Nah, itu kan ada klaim, ada buktinya, kemudian ada dampaknya. Sehingga ini memperkuat dari klaimnya itu. Nah, satu set argumen itu harus terdiri dari itu. Kalau misalnya nanti kamu mau buat 4 argumen, ya, itu maka kalian membuat 4 kali klaim, 4 kali bukti, 4 kali dampak, ya, begitu. Jadi satu set itu mengandung 3 ini, satu set mengandung 3, satu set mengandung 3, begitu. Ya. Seperti itu dalam pembuatan argumen. Nanti bagaimana cara menulisnya agar menyampaikannya dengan lancar, nah itu case by case. Sesuaikan dengan kebiasaan kalian. Ya, cheat sheet-nya itu ya, supaya kalian bisa ingat nanti kalau misalnya dalam penyampaian sempat blank, kalian lihat catatan bisa langsung connect lagi. Itu saya kembalikan ke masing-masing. Itu karena nggak ada standar bakunya. Begitu ya, Zen ya, semoga menjawab. Baik, terima kasih Bapak atas masukannya. Sangat-sangat membantu untuk saya, apalagi saya ada di divisi debat di ASC. Jadi ke depannya apabila saya mengikuti lomba akan saya lakukan seperti arahan yang diberikan oleh Bapak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, kami ucapkan terima kasih atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat. Baik hadirin yang berbahagia.